Swastiastu. Om Awigenang Astu Namo Sidom. Om Sidirastu Tan Astu Swaha. Puja dan puji saya panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya lah saya, Imade Riana, pada hari ini Senin 7 Desember 2020 bisa melaksanakan uji kinerja pendidikan profesi guru pendidikan agama Hindu dalam jabatan tahun 2020 di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar dengan materi catur asrama bersama siswa-siswi SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar kelas 10. Semoga kegiatan pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Om Awigenang Astu Namo Sidom. Om Sidirastu Tan Astu Swaha. Anak-anak sekalian yang Bapak kasihi dan Bapak banggakan semuanya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun sebelumnya, mari kita berdoa kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Semoga beliau selalu memberikan perlindungannya buat kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang Bapak kasihi dan Bapak banggakan, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun sebelumnya Pak tanyakan gimana kesehatan kalian? Apakah kalian dalam keadaan baik? Anak-anak, bisa dengar suara Bapak? Baik, Pak. Baik anak-anak, ingat selalu jaga protokol kesehatan, ya. Karena di pandemi COVID-19 ini, kita harus menghindari segala kemungkinan yang bisa terjadi dari pandemi ini. Nah, anak-anak sekalian, Bapak akan mulai kegiatan pembelajaran ini. Bisa lihat screen Bapak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak juga mengirim link absen, ya, mengirim link absen. Tolong nanti diisi di chat, ya, di kolom chat yang Bapak berikan, ya, sebagai kedisiplinan kalian. Anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berjudul dengan materi catur asrama. Namun sebelumnya Bapak juga mau menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu menyebutkan ajaran catur asrama sebagai tuntunan hidup. Nah, selanjutnya indikator yang harus kalian dapatkan, yang pertama menjelaskan pengertian catur asrama. Yang kedua, menjelaskan masing-masing bagian dari catur asrama dan kewajibannya. 3, membuat ringkasan manfaat menjalani ajaran catur asrama dalam kehidupan. Dan yang keempat, mempraktekkan manfaat menjalani ajaran catur asrama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Melalui model discovery learning, siswa memiliki pengetahuan tentang pengertian catur asrama, bagian-bagian catur asrama, kewajiban dari bagian catur asrama, dan manfaat menjalani catur asrama dengan baik dan benar. Nah, untuk penilaian tentu saja ada 3 komponen yang harus kalian dapatkan nanti. Yang pertama nilai sikap, ada 2, spiritual dan nilai sosialnya, sikap sosialnya. Untuk spiritual, Bapak akan nilai dari cara kalian mengucapkan salam, terus cara kalian dalam melakukan doa apakah khusyuk atau tidak. Nah, selanjutnya sikap sosialnya, kedisiplinan kalian, kehadiran kalian pada hari ini, Bapak juga nilai tanggung jawab kalian, terus
komunikasi kalian bisa menghormati orang lain, toleransi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk nilai pengetahuan. Nah, pengetahuan dari tugas-tugas yang Bapak berikan, tentu saja bisa kalian jawab dengan baik dan benar, terus ada ulangan harian, ulangan sumatif nantinya. Nah, selanjutnya nilai keterampilan. Nanti yang Bapak nilai adalah komunikasi kalian, apakah kalian terampil pada saat berdiskusi, pada saat menyampaikan pendapatnya, pada saat kalian bertanya. Nah, itu keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, jadi tolong perhatikan apa yang Bapak sampaikan ini, sehingga nanti hasil yang kalian raih pada saat raport nanti bisa memuaskan. Nah, anak-anak, selanjutnya sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran ini yang berjudul Catur Asrama, Bapak akan memberikan contoh-contoh jenjang kehidupan asrama. Bapak ingin kalian mendeskripsikan apa sih gambar yang Bapak tunjukkan dalam slide PowerPoint ini. Ya, mungkin ada satu anak atau beberapa anak bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, gambar pertama, apa yang bisa kalian deskripsikan? Siapa yang Saya, Pak. Ya, silakan, Dina. Saya, Pak. Seorang siswa yang sedang menuntut ilmu Ya, atau sedang belajar. ya, bagus. Ini adalah seorang siswa yang sedang menuntut ilmu atau sedang belajar. Boleh, bagus. Nah, selanjutnya, yang lain. Ini gambar apa? Ya, coba yang lain ini gambar apa? Apa yang bisa kalian deskripsikan dari gambar ini? Ya, coba. Ya. Ya. Orang yang sedang melakukan manusiaadnya, yaitu menikah, Pak. Ya, boleh. Nah, ini adalah orang yang sedang melaksanakan manusiaadnya, yaitu menikah. Bagus. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari jenjang kehidupan asrama. Lanjut, ini siapa yang bisa selain Dinda sama Ayudya? Ya, silahkan. Silahkan anak-anak. Ayo, nanti Bapak akan nilai komunikasi kalian ini apakah terampil atau tidak. Ya, harus aktif. Ayo, coba Puspita, apa nih? Gambar apa ini? Gambar ketiga. Silahkan dijawab. Ya, buka dulu mood-nya. Saya, Pak. Ya, silahkan. Ya, Kadek. Silahkan. Orang yang habis selesai sembahyang di Pura Besakih. Ya, boleh, bagus. Selesai melaksanakan persembahyaan di Pura Besakih. Nah, benar. Lanjut, ini. Siapa lagi yang bisa? Ya, siapa lagi yang anak? Silahkan. Saya, Pak. Ya. Ya, silahkan. Siapa? Saya, Pak. Dharma Wacana, Pak. Dharma Wacana. Ya, boleh. Bagus. Ya, bagus anak-anak. Baik anak-anak. Dari contoh-contoh jenjang kehidupan asrama ini, yang pertama tadi disampaikan orang sedang belajar. Ini adalah salah satu contoh jenjang kehidupan asrama yang disebut dengan Brahmacari. Yang selanjutnya, ini Grahasta Asrama, ya, Grahasta Asrama. Nah, selanjutnya ini Wanapasta Asrama. Nah, selanjutnya ini Biksuka Asrama. Mohon maaf, jangan diganggu. Ya. Lanjut. Nah, Bapak akan memberikan pengertian tentang catur asrama. Ya, pengertian catur asrama. Ya, catur asrama
terdiri atas dua kata, yakni catur dan yang artinya 4 dan asrama yang berarti tahapan atau jenjang. Jadi catur asrama itu artinya 4 jenjang kehidupan yang dijalani untuk mencapai moksha. Nah, selanjutnya bagian-bagian catur asrama. Yang pertama namanya brahmacari. Brahmacari ini adalah masa atau jenjang kehidupan manusia dalam menuntut ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak, kalian adalah siswi SMK Kesehatan Bali Medika, merupakan masa di mana kalian menuntut ilmu pengetahuan. Nah, salah satu gambar yang Bapak tunjukkan, di mana di era pandemi ini, kalian belajar itu dari rumah, ya, secara online, daring. Seperti hari ini, lewat Zoom kalian belajar. Karena pemerintah menyatakan bahwa kesehatan itu sangat penting, tapi belajar juga penting. Maka dari itu belajar tetap berjalan, kesehatan itu harus tetap dijaga. Maka dari itu kalian belajar dari rumah untuk menghindari penyakit COVID-19. Selanjutnya kalian terhindar dari namanya penyakit COVID-19 yang seperti tadi Bapak sampaikan ini. Ya, itu brahmacari asrama. Nah, bagian yang kedua itu namanya grahasta asrama. Nah, ini masa menuntut ilmu, grahasta asrama itu masa berumah tangga. Nah, jadi nanti setelah kalian sudah besar, sudah dewasa, sudah mapan, kalian nanti pastinya akan mencari pasangan hidup yang bisa kalian lakukan sebagai bahtera rumah tangga. Nah, grahasta asrama ini penting, tujuannya untuk melanjutkan keturunan. Nah, di sini ada salah satu gambar tokoh artis memiliki jumlah anak 4 orang, ya. Jadi anak ini sistem KB di Bali kan dikenal kita harus memiliki anak itu 4 biar keturunan, istilahnya tradisi ketut itu tidak hilang, ya. Tetapi dalam program pemerintah itu cukup 2 anak, ya, program KB namanya. Nah, itu grahasta asrama. Selanjutnya ada wanaprastha asrama. Nah, wanaprastha asrama itu meninggalkan yang namanya ikatan duniawi, pergi ke hutan. Kalau zaman sekarang hutan kan nggak ada. Tetapi kalau diartikan wanaprastha itu berasal dari kata wana itu hutan, pohon kayu. Prastha itu tempat berada di hutan, mengasingkan diri, menghilangkan pengaruh duniawi atau sifat-sifat maya, menghindarkan ikatan yang bisa menjadikan manusia itu menjadi hal yang tidak baik, ikatan duniawi. Nah, itu wanaprastha asrama. Selanjutnya ada biksuka asrama. Nah, ini ada salah satu gambar seorang brahmana yang menyampaikan ajaran kesusilaan, ajaran kebenaran kepada masyarakat. Biksuka asrama ini adalah masa di mana seseorang sudah tidak terikat lagi yang namanya duniawi. Nah, seseorang ini hanya menyebarkan ajaran ketuhanan. Nah, jadi ini tingkatan yang paling tinggi bagi orang yang melaksanakan jenjang kehidupan ini. Nah, itu bagian-bagian catur asrama. Nah, selanjutnya ada kewajiban dari bagian-bagian catur asrama. Yang pertama brahmacari asrama. Kewajiban yang pertama, hormat terhadap guru swadhyaya. Guru swadhyaya ini adalah Ida Sang Hyang Widiwasa. Ida Sang Hyang Widiwasa lah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk kalian. Ya, ada alam, ada binatang, ada tumbuhan, ada manusia beserta isinya ini. Beliau yang menciptakan. Jadi
kita harus hormat kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, itu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang brahmacari asrama. Yang kedua, hormat atau wajib hormat terhadap guru wisesa. Guru wisesa ini adalah pemerintah yang memberikan kesejahteraan kemakmuran kepada masyarakatnya. Nah, karena pemerintah memberikan kesejahteraan, jadi kalian sebagai seorang yang brahmacari hormat kepada guru wisesa atau pemerintah. Nah, selanjutnya ada kewajiban hormat kepada guru pengajar. Nah, sekarang kalian berada kegiatan pembelajaran di sekolah secara daring. Jadi kalian harus hormat kepada guru. Nah, kalau kalian tidak hormat, nanti kalian durhaka ya terhadap guru. Selain orang tua yang durhaka, pengajian, guru sekolah juga durhaka ya. Karena guru pengajar yang akan memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian. Nah, tanpa guru yang membimbing kalian, kalian tidak akan menjadi apa-apa. Penting buat kalian harus hormat kepada guru pengajar. Nah, selanjutnya hormat terhadap guru rupaka, yaitu orang tua kalian yang melahirkan kalian, ya. Orang tua kalian yang membesarkan kalian patut kalian hormati. Nah, tanpa beliau, kalian juga tidak ada artinya. Kalian dari kecil sampai besar seperti sekarang tetap harus hormat kepada orang tua. Apapun yang disampaikan kepada kalian itu maksudnya baik buat kehidupan kalian. Nah, kewajiban yang berikutnya adalah grahasta asrama. Nah, grahasta asrama yang pertama, kalau kalian sudah berkeluarga, tentu saja kewajiban yang harus kalian lakukan itu melanjutkan keturunan. Nah, nanti pada saat kalian sudah berkeluarga, anak adalah kebanggaan. Ya, anaklah yang akan memberikan kebahagiaan dalam suatu keluarga. Jadi pastinya kalau kalian sudah menikah, ya, harus memiliki anak seperti itu. Ya, nah selanjutnya wajib membina rumah tangga. Nah, jadi kalau kalian berumah tangga tetapi tidak membina rumah tangga dengan baik, sama aja dengan bohong, nanti akan terjadi perceraian. Membina rumah tangga itu artinya saling menghormati, saling menghargai antara si istri dengan si suami. Nah, jadi harus perhatian, harus memberikan kasih sayang, harus memberikan nafkah kepada istri bagi yang suami. Itu anak-anak. Itu membina rumah tangga. Kalau terjadi percekcokan, ya harus ada yang mengalah. Tidak boleh saling keras. Harus saling menerima apa adanya, suka maupun duka. Kalau ada yang keras, ada yang lembut. Itu harus saling mengisi. Nah, selanjutnya, nanti kalau sudah berkeluarga, harus bermasyarakat. Wajib bermasyarakat. Nanti kalian tidak akan lepas dari yang namanya masyarakat. Masyarakatlah yang akan membantu kalian ketika kalian misalnya ada upacara yagnya, masyarakat yang akan membantu kalian. Tidak keluarga saja, tapi masyarakat di sekitar kalian. Jadi kewajiban bermasyarakat. Kalau ada keluarga lain melaksanakan upacara, kalian ikut hadir membantu keluarga tersebut. Itu bermasyarakat. Selanjutnya melaksanakan pancayatnya. Sudah barang tentu pancayatnya ini ya, korban suci yang tulus ikhlas ada 5, dewa yatnya, manusia yatnya, fitra yatnya, dan seterusnya kalian laksanakan dengan baik ya. Nah, jadi pastinya kalau sudah berkeluarga, upacara-upacara itu harus kalian lakukan. Nah, sekarang selanjutnya kewajiban untuk wanaprastha asrama. Nah, itu melaksanakan pendekatan diri kepada Tuhan. Jadi kalian menghilangkan pengaruh duniawi itu dengan melaksanakan pendekatan diri kepada yang namanya Tuhan.
Itu wajib bagi yang jenjangnya wanaprastha. Nah, selalu mengabdi dan berbuat amal kebajikan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, menjauhkan segala keterikatan terhadap duniawi. Nah, itu kewajiban yang harus dilakukan bagi yang wanaprastha. Nah, selanjutnya biksuka asrama. Biksuka asrama, kewajiban yang harus dilakukan, ya, tidak terikat lagi yang terhadap yang namanya duniawi, ya. Nah, jadi yang ada di dunia ini tidak dipengaruhi lagi, ya, tidak terikat lagi. Kalian hanya menyebarkan ajaran ketuhanan. Nah, bagi yang biksuka wajib juga harus menundukkan musuh dalam diri, seperti yang namanya sadripu. 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Apa saja? Itu kamu keinginan, ya, made, ya, kemabukan, moho kebingungan, macarir iri hati, lobo ketamakan, itu harus dikendalikan, ditundukkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya sabta timira. Sabta timira ini adalah 7 kegelapan. 7 orang yang bisa menjadi gelap. Gelap misalnya guna, gelap karena kecerdasan. Terus surupa, gelap karena kecantikan. Kulina, gelap karena keturunan. Yowana, gelap karena masa muda. Semua itu tidak kekal, ya. Nah, kadang seperti misalnya surupa, kalian itu cantik sekarang, belum tentu besok atau nanti bisa cantik, ya. Jadi tidak boleh sombong, tidak boleh gelap terhadap yang Bapak sampaikan ini. Nah, selanjutnya sat atau tayi. 6 pembunuhan kejam, itu harus ditundukkan. Jadi harus menghindarkan diri yang namanya pembunuhan kejam, seperti Agnido, membakar rumah, tidak boleh itu, ya. Terus Rati Kramo, ya, memperkosa, Raja Pesuna, memfitnah, ya. Sasregeno, mengamuk. Atarwo, apa Atarwo? Ya, ilmu hitam, ya, dan lain sebagainya. Itu harus ditundukkan, tidak boleh dilakukan. Itu merupakan kewajiban dari biksuka asrama. Nah, Bapak lanjutkan, manfaat menjalani catur asrama. Nah, ada 2. Yang pertama, mengetahui peran masing-masing jenjang kehidupan. Nah, jadi kalau kalian sudah mempelajari catur asrama, yang pertama, mengetahui peran masing-masing jenjang kehidupan. Kehidupan kalian itu apa? Kalau kalian sekarang namanya Brahmacari asrama, jenjang menuntut ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kehidupan manusia akan lebih teratur dengan menjalani catur asrama. Jadi tidak ada tumpang tindih. Nah, kalau kalian masanya belajar sekarang, ya belajar. Nanti berumah tangga, setelah berumah tangga, nanti melepaskan ikatan duniawi. Nah, setelah melepaskan ikatan duniawi, ya, menyebarkan ajaran ketuhanan, ajaran kebenaran, ajaran kesusilaan. Itulah 4 jenjang catur asrama. Nah, selanjutnya, hubungan catur asrama dengan catur purusa arta. Nah, Brahmacari asrama, hubungannya dengan dharma. Jadi kalau kalian melaksanakan Brahmacari asrama, apa yang dilakukan? Ya dharma. Dharma itu kebenaran, kebaikan, kebajikan. Ya, nah, ini saling berkaitan. Terus kalau Grihastha asrama, berhubungan dengan arta, dengan kama. Jadi kalau kalian berkeluarga, pastinya punya keinginan yang dimaksud dengan kama. Mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Itu 2 yang harus dilakukan pada saat Grihastha asrama. Yang ketiga, Wanaprastha asrama. Apa yang dilakukan? Yaitu kamo, keinginan mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus moksa. Moksa itu bersatu dengan Tuhan. Dan yang terakhir,
biksuka. Ini tingkatan yang paling tinggi dalam jenjang kehidupan. Ya, hubungannya dengan moksa. Sudah tidak terikat lagi dengan duniawi. Tujuannya hanya moksa. Bersatu dengan Tuhan pada saat nanti meninggalkan dunia ini. Nah, sampai di sana, nanti materi Bapak, nanti ingat ada latihan soal yang sudah Bapak kirimkan lewat Google Classroom. Silahkan nanti kerjakan. Sekarang Bapak akan mengajak kalian berdiskusi. Ya, ada yang ditanyakan. Ya, silahkan anak-anak. Siapa yang mau bertanya? Mari kita berdiskusi. Selamat siang, Pak. Untuk link absennya ada, Pak? Absennya, ya. Absennya Bapak kirim sekarang ya. Jadi Bapak lupa. Ya. Sudah Bapak kirim ya. Nah, anak-anak silakan bertanya. Ya. Salah satu penilaian keterampilan kalian dalam berdiskusi sekarang ya. Coba. Harus ada ini yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya nanti mau. Ayo. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, apa yang bisa kalian sampaikan? Coba Dinda mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Bapak. Ya. Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Nah, begini, kalau begitu Bapak yang ajak bertanya ya. Bapak yang bertanya kepada kalian. Nah, anak-anak sekalian, kalian sudah ketahui bahwa kehidupan catur asrama itu ada 4. Nah, Pak mau bertanya kepada kalian, ketika kalian pada saat nanti mencapai jenjang kehidupan gerahasa asrama, apakah kalian masih tetap melaksanakan yang namanya brahmacari asrama atau menuntut ilmu pengetahuan padahal kalian sudah menikah? Nah, coba siapa yang bisa jawab? Ayo. Kira-kira Rina, gimana? Seandainya kamu sudah menikah, apakah kalian mau belajar lagi? Itu misalnya. Silakan. Bisa sih, Pak. Ya, kenapa? Apa alasannya? Karena pas kita dalam tingkatan Grasta itu, kita masih perlu belajar untuk ke depannya, Pak. Ya, bagus. Ya, begini anak-anak, walaupun kalian menjadi sebuah keluarga nantinya, tetapi memang prioritas utama kalian itu kan tetap belajar dulu. Tetap berkeluarga dulu. Nah, ketika nanti kalian mau belajar, silahkan. Itu prioritas yang kedua. Mau melanjutkan nanti ke S1 atau ke S2, nah, itu untuk tujuannya meningkatkan kemampuan kalian di bidang pengetahuan kalian. Ya, itu anak-anak ya. Nah, coba yang lain. Ada yang ditanyakan? Ya. Divya, ada? Atau Aris ada yang mau bertanya? Ya, silahkan anak-anak Bapak, ya, seperti tadi Bapak sampaikan bahwa keaktifan kalian dalam kegiatan belajar itu sangat penting sebagai nilai keterampilan kalian dalam berkomunikasi, apakah kalian terampil atau tidak. Silahkan. Aris ada? Ya. Atau Sonia? Nah, baik anak-anak, karena kalian tidak ada yang bertanya lagi, karena sudah waktu juga menunjukkan. Selamat siang, Pak. Saya mau nanya lagi sekali. Ya, silakan. Untuk pengerjaan tugasnya, batas waktunya sampai jam berapa, Pak? Ya, silakan kerjakan habis Zoom ini di Google Classroom sampai Pak tunggu hasilnya sampai jam 12 ya. Ya, kerjakan itu salah satu nilai pengetahuan nanti buat kalian ya. Kerjakan itu dengan baik.
Nah, anak-anak, karena sudah waktu, ingat nanti kalian bisa rekam atau record kegiatan ini pada hari ini sebagai bahan kalian merangkum nanti atau meringkas materi yang telah Bapak berikan. Nah, selanjutnya tugas yang sudah Bapak berikan itu silakan nanti kerjakan dengan baik. Nanti akan Bapak nilai hasilnya. Nah, terus yang aktif-aktif tadi, yang berdiskusi, yang bisa menjawab pertanyaan Bapak atau menyampaikan pertanyaan, itu penilaian keterampilan untuk Bapak berikan nanti. Ya, nah, Bapak ingin sekarang menyimpulkan. Sebelum Bapak simpulkan semuanya, siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, ayo. Siapa yang bisa? Apa saja yang Bapak jelaskan tadi? Ya, Divya, siapa? Divya ya? Ya, Pak. Ya, Dina. Ya, Dina ini aktif terus ya. Ya, silakan Dina. Jadi kesimpulan untuk penjelasan materi hari ini membahas tentang catur asrama. Catur asrama itu berasal dari dua kata, yaitu catur dan asrama. Catur itu artinya 4 dan asrama itu yang berarti tahapan atau jenjang. Jadi catur asrama yaitu 4 jenjang atau tahapan kehidupan untuk mencapai moksa. Habis itu bagian-bagiannya ada Brahmacari asrama, Grasta asrama, Wanaprastha asrama, dan Bisuka asrama. Kewajiban dari masing-masing bagian dari catur asrama itu, yang pertama ada Brahmacari. Kewajibannya yaitu hormat terhadap guru swadhyaya, hormat terhadap guru rupaka, hormat terhadap guru wisesa, dan hormat terhadap guru pengajian. Yang kedua itu ada Grasta. Kewajibannya yaitu melanjutkan keturunan, membina rumah tangga, bermasyarakat, dan melaksanakan pancayatnya. Sudah, cukup. Yang ketiga. Ya, sudah bagus. Ya, Dina ini adalah anak yang aktif, anak yang mau menyampaikan pendapatnya, memberikan kesimpulan. Tepuk tangan buat Dina. Ya, udah bagus ini. Yang lainnya nanti harus bisa seperti Dina ya. Nilai plus buat Dina pada hari ini. Ya. Nah, baik anak-anak, itu tadi sudah disimpulkan oleh teman kalian bernama Dinda bahwa catur asrama itu 4 jenjang kehidupan manusia. Ada 4 bagian, yang pertama namanya Brahmacari, yang kedua Grasta, yang ketiga Wanaprastha, dan yang keempat namanya Biksuka. 4 jenjang kehidupan ini pasti akan kalian lalui. Seperti hari ini kalian Brahmacari, menuntut ilmu pengetahuan, pada saatnya nanti kalian sudah besar, sudah mapan, sudah dewasa, akan melanjutkan ke tahap yang namanya Grahasta asrama dan seterusnya sampai Wanaprastha dan Biksuka. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, dan selanjutnya Bapak harapkan di pembelajaran berikutnya pada saat nanti kita bertemu pada saat Zoom pada hari ini, Pak harapkan kalian lebih aktif lagi ya. Bapak tidak mau 1, 2, 3 anak yang aktif, tapi semuanya aktif. Nah, tujuannya apa? Untuk kalian juga ya. Kalian bisa memahami materi yang Bapak berikan ini. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Pak cukupkan sampai hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata Bapak aturkan dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.